warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ahmad dari program studi akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformulasi ideologi Pancasila terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Isu hukum dalam permasalahan ini adalah adanya kekosongan hukum substansi ideologi Pancasila yang akan dijadikan objek pembinaan oleh BPIP kepada masyarakat Indonesia. Ideologi adalah ilmu yang mempelajari pengertian dasar-dasar ide atau ajaran mengenai pengertian-pengertian dasar. Ide juga termasuk cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai. Ideologi Pancasila adalah suatu gagasan yang digali melalui sejarah terbentuknya Pancasila, kemudian dikonsepkan melalui lima butir sila sebagai pengertian dasar cita-cita negara yang harus dicapai. Reformulasi ideologi Pancasila harus memenuhi 3 unsur nilai dasar yang harus ada dan kemudian diterapkan. Ketiga unsur dasar itu adalah sejarah Pancasila, filsafat Pancasila, dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah konsensus leluhur pendiri bangsa antar semua golongan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar, yaitu menyepakati kelima sila tersebut, bukan hanya masing-masing sila. Leluhur apapun sebuah konsensus maka tidak akan berfungsi jika tidak ditempatkan dalam status yang jelas. Penempatan status Pancasila dapat didudukan dalam beberapa hal. Pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Pancasila dijadikan kerangka berpikir yang harus diikuti dalam undang-undang dan produk-produk hukum lainnya. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan oleh falsafah yang harus dijaga keberadaan ekstensinya oleh negara. Kedua, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Harus jelas dikatakan bahwa adanya tumpang tindih antara Pancasila dengan sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makna kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah adanya unsur-unsur universal, meskipun secara teologis setiap agama dan kepercayaan mengandung unsur yang eksklusif. Yang perlu ditekankan adalah sisi universalnya melalui sikap toleransi. Manusia Indonesia sebagaimana diakui oleh Presiden Soekarno, tetapi juga melekat dalam kodrat manusia pada umumnya. Penelitian feminologis terhadap kodrat manusia menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya terhubung dalam segalanya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Eksistensi seorang manusia dapat diakui karena adanya manusia yang lain. Tanpa yang lain, manusia nihil. Kesadaran akan sosialitas manusia itu tampak dalam hubungan dengan alam jasmani, alam rohani, sesama manusia, dan akhirnya Tuhan. Berikut penjelasan makna perkemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan kebangsaan, serta prinsip ketuhanan yang mencakup keempat nilai tersebut. Perkemanusiaan, prinsip umum Pancasila, syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang manusia sesuai dengan kodratnya, yaitu manusia harus bersatu dengan alam jasmani dan hidup bersama dengan sesama manusia. Kesatuan keduanya tersebut harus dijalankan dengan rasa cinta, pengakuan dan tuntutan kodrati tersebut disebut perkemanusiaan.
Perikemanusiaan merupakan pelaksanaan cinta terhadap manusia sebagai pribadi yang mesti diakui, dihormati. Cinta tanpa pengakuan dan penghormatan adalah nihil. Keadilan sosial, demokrasi, dan kebangsaan, pelaksanaan perikemanusiaan, status Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dari konsensus pendiri bangsa yang memasukkan Pancasila sebagai bagian dari Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai sebagian dari konstitusi, maka secara otomatis Pancasila adalah bagian dari hukum positif di Indonesia.